Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-mu'minul muhamminul adil jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahid wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa nahnu la muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq bidihni dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa habibillahi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'as makaman mahmudan la yaghbituhu fihil awaluna wal akhirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Yang saya hormati terutama sekali Bapak Lurah Kota Tanjung Pura yang turut berhadir pada malam hari ini sekaligus mewakili Pak Camat. Yang saya hormat juga Bapak Panitia Abu Bakar, Bapak Abu Bakar ya, lupa saya namanya, yang berusaha bekerja keras ya, melaksanakan peringatan Maulid beserta jemaah. Kemudian saya hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin rahimakumullah yang berhadir dalam peringatan Maulid. Dahulu mari kita bersama-sama untuk mendapatkan berkah dan rahmat dalam peringatan ini, sehingga kita dapat penuhkan pikiran seperti kata Allah, al-taqrusul qalbi, pikir itu kita hati. Sambil mendengar instruksi Rasulullah, tafakkaru saati hudurin kini Allah, coba terpaku sebentar, tetapkan ingatan hati kepada Allah. Setelah tetap ingatan kita, komunikasi kita, hubungan kita pada Allah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur setiap saat, setiap detik jantung kita itu bergerak kepada Allah Ta'ala yang telah menuntun, membimbing, menunjuki kita semuanya kepada jalan yang diridainya, kepada jalan yang benar. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini sampai saat ini masih tetap dijadikannya hamba Allah yang beriman di permukaan bumi ini, hamba Allah yang beriman di dalam agama Islam ini. Dengan iman itu Allah senantiasa tetap memberikan kepada kita rahmatnya, taufik dan hinayahnya, qudrat dan iradatnya, kekuatan dan batin, kesehatan, keselamatan dengan izin dan ridhanya juga Allah. Pada malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul semeriah ini dalam rangka memperingati sejarah Maulid kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan ini nanti bertambah ilmu kita, iman kita, amal dan takwa kita pada Allah Ta'ala, sehingga kita nanti benar-benar dapat menjadi manusia muslim yang berkualitas, manusia muslim yang seutuhnya dari dunia sampai akhirat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah yang senantiasa kita agung-agungkan, kepada kekasih Allah yang senantiasa kita mulia-muliakan, yaitu seorang pemimpin besar reformasi Islam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan peringatan kita hadapan malam hari ini mendapat berkah, mendapat limpah sepat Nabi kita, dan dapat pula kita ini hendaknya dijadikannya lah umat dan pengikut
di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Walaupun kita disibukkan oleh duniawi kita atau pekerjaan kita, profesi kita masing-masing, ya kita sadar dirilah. Kita sebagai manusia yang dhaif, yang hina, yang tidak punya apa-apa di sisi Allah, hendaknya mulai dini mulai saat ini kita senantiasa dapat beramalia, berubudah, memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang sama sekali tidak tahu kita waktu dan saat. Mungkin sebentar lagi, tengah malam, subuh esok, yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, saya malam ini tidak banyak-banyak bicara. Tidak, hanya apabila siap saya berhentilah, terbatasnya. Malam ini diperingati Maulid, artinya kelahiran Nabi. Saya tidak membahasnya kelahiran Nabi. Saya akan banyak buku-buku baca aja. Tapi apa tujuan Nabi kita Muhammad SAW diutus Allah ke muka bumi ini? Yang penting itu. Yang sampai. Hadirin rahimakumullah. Instruksi Allah dalam kitab Quran, ya, gunanya kita peringatan ini dalam surah Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Perintah Allah dijadikan Muhammad itu menjadi seorang rasul untuk menjadi cermin, menjadi teladan, menjadi contoh sebaik-baik contoh. Pertama dicontoh ayat kalimat yang pertama, bahwa Nabi kita Muhammad itu tidak jenuh-jenuhnya, tidak muak-muaknya mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, Nabi kita Muhammad yakin 100% ada hari pembalasan, penghisapan, ya, diminta pertanggungjawaban selama kita hidup di permukaan bumi ini. Yakin betul. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bisa dapat ridha, dapat rahmat, supaya terlepas daripada penghisapan? Kalimat yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, maka banyak-banyak ingat Allah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita meniru, menteladani, menyontoh Nabi kita Muhammad SAW, jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Rasul juga menginstruksikan kepada kita dalam hadis Bukhari, awalan wa akhiran. Kalau meniru Muhammad, dari awal sampai akhirnya, zahiran wa batinan, zahir dan batinnya, qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatannya, wa ta'atan, ketaatannya, wa ibadatan, hubungnya pada Allah, wa amlan salihan, itu adalah amal saleh. Kalau gitu salah, tidak itu salah. Kecuali nama orang si soleh, soleh tak beramal pun soleh ya. Ini saya ambil inti-inti saja. Instruksi Allah ada 6 ayat, suruh menyuruh kita. Surat Luqman ayat 20. Ada 6 ayat. Al-Hadid juga. Wa asbagha alaikum ni'amahu jahiratan wa batinatan. Allah mengkurniakan pada kamu ada diri jahir, diri batin, nikmat jahir, nikmat batin, amal zahir dan amal batin. Harus kita kira. Jadi jangan kita meniru jahir-jahirnya saja. Kalau jahir Islam ini yang kita kerjakan, itu dikatakan rukun Islam 5 perkara. Ini rukun Islam 5 perkara. Ini rukun. Mengucap, sembahyang, haji, zakat, diulangi, mengucap 25 syahadat, menegakkan salat, puasa, zakat dan haji. Ini dikatakan rukun sebagai syariat Islam. Ya, jahir Islam, luar Islam. Ini bisa ditiru orang kafir. Tengok sinetron-sinetron itu yang sembahyang orang Kristen. Ini orang kafir. Nah, ini kalau syariat namanya luar bisa ditiru orang kafir. Contoh namanya asyhadu an la ilaha illallah. Tulis di kertas. Suruh
Cina siapa yang membaca? Tahu tak? Siapa yang baca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katanya. Surah sembahyang. Tengok sembahyang. Ya. Puasa dalam Quran 2 ayat ya. Orang Yahudi siap hari Sabtu puasa. Ini bisa dikira. Ini syariat Islam. Nah, kita akan tahu tujuan Muhammad nanti. Ketiga itu ada dasar Islam. Kata Hadis Tabrani. Ural Islami wa qawaidul shalah. Dasar Islam itu ada 3 perkara. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun. Barang siapa meninggalkan salah satu di antara 3, kafir orang. Pertama, syahadatu Allah ilaha illallah wa anna, menyaksikan Allah. Bukan menyebut-nyebut, menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad Rasulullah. Ya. Yang kedua, aqim salat. Menegakkan salat yang diwajibkan. Yang ketiga, shaum Ramadan, puasa. Ini dasar. Tidak tercantum zakat dan haji. Rukun masuk. Zakat haji, zakat sampai kiamat dunia. Tak usah kita berzakat. Allah Ta'ala tak marah. Makan pun tak lepas. Makan tak lepas. Mau jengkol, beli jengkol pun tak bisa. Oh zakat. Ni haji sampai nisa. Sampai kiamat dunia. Ni usah ni haji. Allah dah tak marah. Sampai nisa. Ya. Kalau rukun ada. Jadi rukun Islam yang perkara itu syariat Islam. Jadi Islam luar Islam. Ya. Yang tadi dasar Islam itu hakikat dan syariat Islam. Hakikat dan syariat. Hakikatnya itu dia apa? Pertama, antashadallah illallah, menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad Rasulullah. Baru kembali ke syariat, tegakkan salat dan puasa. Salat dan puasa bisa ditiru, tapi hakikat tidak bisa ditiru orang kafir. Dan kan orang Islam mesti tidak belajar, tak tahu dah hari hakikat tu. Ya, tak bisa. Ini hakikat dan syariat. Yang tadi syariat. Baru yang ketiga, hakikat dan ma'rifat. Ini perjuangan Nabi. Ini ajaran ya, disampaikan Jibril sama Muhammad dalam hadis Bukhari dan Tabrani dan Muslim. 3 perkara pelajaran. Ya Muhammad, akhbirni an Islam. Ya Muhammad, apa itu Islam? Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, apa itu iman? Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Apa ihsan? Ini pelajaran Islam terakhir. Pertama, Jibril menanya sama Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, apa itu Islam? Rasul tidak pernah mengucap Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat, tidak pernah. Apa Islam? Antashhada Allah illallah wa anna, menyaksikanlah menyaksikan Muhammad Rasulullah. Menyaksikanlah, mengenal Allah. Tidak kenal, la tasul ibadatu illa bi ma'rifatullah. Tidak sah semua amal ibadat tanpa mengenal Allah. Apa Islam? Mengenal Allah. Sudah kenal? Belum pasti dia beriman. Ya. Baca Al-Hujurat ayat 14 dan ada 4 ayat. Rasulullah berjuang mengajak Arab-Arab Badui masuk Islam, taat dan sembahyang. Sudah masuk Islam. Mereka mendatangi Rasulullah lalu berkata, Al-Hujurat ayat 14, qalatil aqrabu amanna kulam tu'minu walakin qul aslamna walamma jadul imanu fi qulubikum. Karena qalatil amanna, berkatalah orang-orang Arab yang sudah masuk Islam yang sembahyang taat, ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah. Perintahlah pada Rasul, kulam tu'minu walakin qul aslamna. Katakan Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman, bilang aja baru Islam, kena iman. Walam ini iman qulub, kena iman itu belum ada dalam hati kamu. Jadi apa itu iman? Ini perjuangan Nabi. Apa iman? Sekarang ini kita nggak diajarkan sama kita. Hanya instruksi siapa kita disuruh beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jadilah manusia beriman. Hadapi sesuatu dengan iman. Jadikan iman menjadi alat atas yang kita ampuh sama kita. Tapi iman tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikasih tahu. Kenapa? Memang dia tidak tahu.
yang diajarkan dari lafaz ke arti, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Iman itu bahasa Arab, diartikan bahasa Indonesia percaya. Iman bahasa Arab diartikan dalam bahasa Inggris belief. Iman bahasa Arab diartikan dalam bahasa Cina xiangxin. Di Cina sini wa xiangxin, saya percaya. Wa bu xiangxin percaya. Iman bahasa Arab diartikan dalam bahasa Pakistan namdike. Iman bahasa Arab diartikan dalam bahasa Kling kira-kira mundur kena maju kena. Apa iman? Maju pun kena, mundur pun kena. Kalau tanya orang sama kita, bapak ibu, apa arti iman? Jawabnya percaya. Lantas dia tanya artinya apa artinya? Kalau Jibril menanya sama Muhammad, ya Muhammad, akhbirnya iman, ya Muhammad, coba abad ceritakan mak iman itu apa? Enggak pernah Nabi mengatakan percaya. Apa iman itu? Alam yakni lilladzina amanu antasa'al qulubuhum li dzikrillah. Tidaklah orang itu dekatkan beriman sebelum hatinya ingat Allah. Mahu aman, ingat Allah. Iman bukan diucapkan, bukan di perbuatan. Al-iman fi qalbi. Iman itu di dalam hati. Ini perjuangan. Saya singkat-singkatkan saja dasar-dasarnya supaya betul-betul pulang at-takfur dari berpikir pelita hati. Sudah dikenal Allah, sudah bisa ingat, baru perintah ketiga, ya Muhammad, akhbirnya ini ihsan. Apa ihsan? Apa jawab Rasulullah? Anta akan nakatara, fa'ilam takun tarahu, fa'inu ya, sebab Allah lihat. Macam mana melihat Allah? Wa bainati minal huda wal furqan, kita harus dapat membedakan hak dengan batal, Tuhan dengan bukan Tuhan. Di mana dilihat? Apanya lihat? Pakai apa melihat? Saya belajar sama Ustaz dulu, mudah. Jawab Ustaz, guru saya, jika kamu tidak dapat melihatnya, pasti Allah dapat melihat kamu. Ya kan? Memang benar Allah itu Maha melihat. Bukan orang salah saja dilihatnya, orang berbuat maksiat pun dilihatnya. Apalagi kita salah. Kita salah pasti dilihat Allah. Cuma kita sekarang, Allah melihat kita salah, kita melihat apa dalam salat? Macam-macam yang kita lihat. Jangan bohong. Bohong itu orang munafik. Jangan bohong. Apa yang kita lihat dalam semayang? Macam-macam. Kenapa macam-macam? Tauhid Islam sekarang tinggal di lidah. Yang saya pelajari, Allah itu esa, tidak beranak dan tidak dianakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada misal satu contoh pun. Laisa kamitslihi. Inilah tauhid Islam. Tulis saja di kertas, suruh orang non-Islam itu, orang Cina itu banyak, tahu tak? Baca kasih. Allah itu esa, beranak dan dianakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Paling. Kalau itu tauhid. Setelah saya belajar oleh dosen saya, keputusan tauhid, wujud artinya ada. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak ada. Apa bukti Allah Ta'ala itu ada? Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah menjadikan 7 lapis langit dan isi di antara keduanya. Jadi membuktikan Allah itu ada yang jadikan langit dan bumi dan alamnya. Betul nggak bapak-bapak ibu? Betul ya? Bagus. Yang dikenalkan ulama sama kita kan langit dan bumi. Kita bukan mau menyembah langit dan bumi. Kita mau menjadi yang menjadikan langit dan bumi. Yang tunjuk tanda-tanda Allah ada langit dan bumi. Itu dikenalnya. Sama jawab Islam dengan kafir. Tanya Islam, apa berkata? Ada langit dan bumi. Kristen juga ada langit dan bumi. Lantas langit dan bumi dikenal sama kita. Yang menjadikan langit ini Allah nggak dikenal sama kita. Kita sebutkan dalam sembahyang, inni wajjahtu wajhaya lilladzi fataras samawati wal arda. Sesungguhnya kuhadapkanlah wajah mukaku pada Allah yang menjadikan 7 langit. Allah kita kenal, yang kita kenal isi langit dan bumi. Maka sembahyang terpandang ingin langit dan bumi. Nampak anak, nampak bini, nampak cendol, nampak lengkong. Isi langit yang nampak, jangan bohong lah. Ini nampak. Tinggal cerita. Ya, ini. Hadirin rahimakumullah. Bentar, cepat kali jam saya. Ya, sudah 15 menit. Ya. Pak, ya ini supaya kita jelaskan Islamnya, saya tunjukkan bagaimana nanti ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam pelajaran kita pernah mendengar ya. Saya juga dipelajari waktu oleh dosen kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama Allah dalam kitab Quran berapa banyak yang dikatakan Asmaul Husna? 99. Betul Pak? Betul Bu? 99. Bagus. Kalau 99 nama Allah, coba saya tanya. Pertama Allah, kedua siapa? Si Murangkir. Coba jawab kedua, apa nama Allah? Kalau begitu banyak nama Allah, siapa yang ini? Hah? Apa itu? Rabbil Alamin? Hah? Rahman? Rahman itu bukan namanya. Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang. Itu bukan namanya. Nama Allah yang kita Quran cuma satu, tidak ada lebih. Tidak ada satu setengah. La ilaha illallah. Tidak ada selain Allah. Ini namanya Allah, alif lam lam ha. Ini kalimat Tuhan. Kalau nanti Rahman itu nama lebih ya takbir kalau Allah Akbar lagi Rahman Akbar boleh, Rahim Akbar, berzikir pun boleh. La ilaha irrahman, la ilaha irrahim. Nyaut nanti Rahman Rahim ada. Betul-betul pikir. Nama Allah cuma satu. 98 itu nama sifat. Setiap nama sifat bisa diterjemahkan, bisa diartikan, bisa ditafsirkan. Allah tidak bisa. Ya. Ini nama itu alif lam lam ha. Allah. Ini kalimat Tuhan. Siapa namanya? Adik-adik, ibu-ibu? Siapa nama Allah tadi? Allah. La ilaha illallah, tidak ada selain Allah. Itu namanya Allah. Ya kan? Nah. Jadi kok Allah namanya, Cina pun pandai menyebut Allah itu. Allah Ta'ala itu Ata'lah. Wah ini beladang apa dapat untung Allah Ta'ala kasih rezeki. Bisa. Kalau Allah itu. Kalau namanya itu. Akhirnya kita sadar agama ini tidak diperdalami. Perintah Allah jahir dan batin. Kita jahir-jahir saja. Nah bisa. Nah. Jadi 98 nama sifat, yang 99 itu namanya. Ya. Yang 100 yang punya nama, langsung Allah dalam hadis itu berkata, ana saya la harfan wala sautun, tidak berhuruf, tidak bersuara. Malam yadud yang yadri, barang siapa tidak merasa tahu apa disebutkan dia, ada huruf baru. Ya. Tengok sinetron itu sudah kita pandai Allahu Akbar. Pandai dia. Bisa tidak? Jadi maka itulah ya. Jadi selalu kita ini kadang ya, seluruh Indonesia di zaman merdeka, semua para ulama berdoa minta kepada Islam ini bersatu. Sampai sekarang tidak bisa bersatu. Kenapa? Lantaran minta sama nama. Bukan sama yang punya nama, minta sama nama. Coba, sekarang juga saya praktekkan. Kita tahu nama Bapak Presiden Republik Indonesia, siapa namanya? Susilo Bambang Yudhoyono. Mari saya minta Bapak Ibu Amin. Ya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tolong bantu kami sedang dapat bahaya di sini. Tolong bantu. Dengar enggak? Enggak ya? Kenapa enggak dengar? Minta sama nama. Macam mana? Minta sama, coba datang Susilo Bambang sana. Assalamualaikum Pak Presiden, ini kami dalam kesusahan, wah banyak kan, tolonglah Pak. Saya tertarik. Demikian juga kita. Wajib kita pertama, ya, bukan sembahyang, bukan puasa. Sembahyang wajib Isra Mi'raj. Nabi Adam 120 tahun berdiri di Mekah tak pernah salat. Ya. Ingat ya pada Allah. Sambil berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Sambil berdoa. Saya tahu ya. Jadi kita minta sama nama. Jadi kita selalu, makanya itu jangan minta sama namanya. Ya, minta kepada yang nama. Kuntu kata Allah dalam hadis kursi berapanya? Hadis Tabrani, Bukhari, Muslim. Allah berkata, kuntu kunzan mukhyan. Aku ini gudang rahasia yang tersembunyi. Fa'abaktu dan arafa. Aku ingin agar aku dikenal. Fahalaktul halaka liarafani. Maka diciptakanlah makhluk-makhluk ini untuk mengenal aku, bukan untuk menyembah aku.
Mengenal. Bagaimana menyembah tak dia kenal? Menyembah manusia saja yang bisa dilihat dengan mata kepala. Sebelum kenal nggak bisa kita sembah, apalagi Allah terkait mereka kait setan kait. Wah banyak minahu dah begitu macam mana membedakan? Sini kata orang Jawa, nang kinilah rusak ya. Coba. Kalau kita memuji yang punya nama, harus dengan namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu namanya. Yang mana yang maha besar itu? Yang kita ingat dan yang kita kenal. Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci. Yang mana Maha Suci? Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang suci hatinya. Sudah bisa suci hati baru wazakarat merabbih, baru bisa ingat Allah, baru pasalla, baru bersembahyang. Al-A'la ayat 14. Catat ayat-ayat sebanyak. Saya tunjukkan ini suratnya ayat sekian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man, beruntung orang yang suci hati. Apa hukumnya orang yang suci hatinya? Qad aflaha man zaqaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung orang suci, sesat manusia tidak suci hatinya. Samsi ayat 9. Apa hukumnya orang yang bisa ingat Allah? Fawailul qasiyatu qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dalalin mubin. Celakalah bagi mereka yang hati tidak ingat Allah, mereka sesat yang nyata, bukan ekek-ekek, dalam sesat mubin yang nyata. Ad-Dumar ayat 22. Sampai mana sesat orang hati nggak ingat Allah itu? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bahum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika mughafilun, itu lalai tidak ingat Allah. Al-A'raf 179. Al-A'raf 179. Ini. Sudah bisa bersih hati, bisa ingatlah syariat sembahyang. Satu tujuan sembahyang itu apa tujuan? Baca Toha 14. Fa'budni, sembahlah. Macam mana wa aqimi salat. Jika rukun sembahyang untuk apa ditegakkan? Dikri untuk mengingat aku. Toha 14. Nah, cuma salah pengertian waktu itu saya belajar di madrasah. Tandanya ingat Allah, kata Pak Ustaz saya, sembahyang, salat. Salat bukan ingat Allah, perintah kerja. Hakim tegakkan salat, salat ditegakkan untuk mengingat yang memerintah. Subhanallah bukan mengingat, memuji. Mengingat bukan pakai lidah, bukan pakai anggota. Kalau mereka itu mengatakan salat itu ingat, subhanallah ingat, praktekkan 11 ayat. An-Nisa 3, Al-Baqarah banyak. Apa kata Allah? Udzukurullaha zikran katsira fadhkuru qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa la takunu ghafilin. Banyak-banyak ingat Allah waktu duduk sekarang, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu berbaring di mana saya berada. Jangan lupa. Wala takunu, jangan lupa. Dalam jalan tetap ingat Allah. Kalau di salat katakan ingat Allah solo. Ustaz tuh jalan sambil suruh jalan sambil sembahyang, bisa nggak? Kalau nggak salat dikatakan ingat, saya akan sambil jalan salat, bisa nggak? Saya tanya, ibu-ibu, bisa nggak sambil jalan salat? Hah? Enggak, berarti bukan ingat lah salat itu. Tidak. Kalau subhanallah dikatakan ingat, saya akan ibu-ibu sambil belanja, sambil mau pilih. Subhanallah, la ilaha illallah, mau mana mau belanja? La ilaha, ibu gila kata orang lain. Atau dalam WC kerjakanlah. Kalau ingat berlidah, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, halaman Allah ada ngasih tahu, cuma kita tidak tahu. Ya? Itu ada 5 ayat Al-A'raf 205 mengingat wadzkur rabbaka, ingat Allah, gunakan otak. Kemana diingat? Fi nafsika, dalam diri kamu. Tabaran dengan coba rasakan. Wahifatan jahri qali, bukan dijahirkan, bukan disebut-sebutkan pakai lidah. Bil hudul asal, dari pagi hingga petang. Wala takum minal ghafilin, jangan kalau lupakan. Al-A'raf 205, Al-A'raf 205. Membedakan ingat dengan memuji, dengan berbuat. Wah, kita dapat membedakan tuh. Kewajiban pertama kita berajar mengenal Allah tadi ya. Kuntum kunzan mufyah.
Aku ini adalah gudang rahasia yang tersembunyi. Fahabatun arafa, aku ingin agar aku dikenal. Fahalaktul halaka liyarafani, maka ciptakanlah makhluk manusia untuk mengenal aku. Tujuan Allah pertama menjadikan manusia untuk mengenalnya, bukan untuk menyembahnya. Wajib sembahyang setelah Isra Mi'raj. Belum Isra Mi'raj ya Pak Ismail. Ini Allah, ya, ingin kenal, ya. Karena Allah ingin dikenal sampai kiamat dunia Allah. Sampai kiamat Allah dia bisa dikenal. Macam mana mau kenal dia? Pernah Allah datang ke rumah kita? Siapa pernah datang di rumah datangi Allah? Tokoknya pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Allah. Allah yang mana? Allah Akbar, Allah besar. Iya, buka pintunya. Kau besar gedung aku itu. Ada ustaz mengajar sama saya. Kalau mau kenal Allah katanya bangun malam jam 3 sembahyang tahajud. Kalau mengenal Allah. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, bilang sama Allah, ya Allah ya Rabbi, aku ingin kenal dengan engkau. Duduk engkau di mukaku, salam-salaman kita, saling kenal mengenal kita Allah. Bikin ini. Coba bikin. Ya. Kalau Allah itu mau mengenalkan diri, batal Rasul. Batal Rasul. Percaya ada 7 ayat. Sah. Apa itu? Bagaimana kena diutusnya? Sesuai Pak Lurah tadi sudah membaca. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa lil haq. Dini kullihi walau karihal musyrikun. Diutus seorang Muhammad menjadi seorang rasul. Ya? Membawa agama hak untuk mengatasi semua agama yang menyesatkannya. Lahir. Baru Nabi menyampaikan pengenalan. Terutama dalam hadis Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Iklamu anna awalul wajibil insani ma'rifatullah bil istiqan. Ketahui olehmu kewajiban pertama bagi manusia mengenal Allah dengan yakin, bukan sembahyang. Kemudian Rasulullah memperingatkan para saudara-saudaranya dalam hadis Bukhari. Ya ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku sekalian, anal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qablal ibadah. Sesungguhnya asal mula ajaran Islam itu ialah mengenal kepada siapa disembah, bersembah baru beribadah. Sesuai tadi apa Islam? Antasyhadallah ilah, mengenal Allah. Baru Nabi menyampaikan. Jelas? Nah, sekarang Nabi Muhammad dan nggak ada. Dipanggil Allah, jasad bermakam di Madinatul Munawwarah, di Madinah. Nggak ada dalam Quran lagi bapak dan ibu-ibu. Kalau mau kenal sama Allah, tanya sama Allah, tanya sama Nabi, tanya sama Rasul. Tolong cari Al-Quran. Macam mana menanyanya? Bangunan, ya Nabi, aku ingin kenal sama Allah, tolong kenalkan dia. Enggak ada. Jadi macam mana caranya? Ditunjukkan Allah, begitu ada banyak ayat. Allah menunjukkan. Catat ayatnya, ada ayat pertama An-Nahl 43. Wa ma arsalna min qablika ila rijal ala nuh alaihim fasalu dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak diutus sebelum engkau beberapa laki-laki yang terberikan wahyu kepadanya untuk menyampaikan ilmu pada mereka. Fasalu dzikri in kuntum, tanyakan pada zikir, tidak tahu. Ahli zikir, ahli mengingat. Ya, la ilah itu bukan zikir, tahlil namanya. Subhanallah itu bukan zikir, memuji namanya. Kita dapat membedakan ingat dengan puji, ingat dengan berbuat. Tanda pada zikir. Siapa yang zikir kita nggak tahu. Dijelaskan Allah bal wa'yatun bainatum fi suduril da'atin utul ilma. Rahasia Allah, rahasia Quran itu nyata, terang maknanya, tersimpan di dada ulama. Al-Ankabut 49, Al-Qaf. Ada anak. Jadi rahasia Allah dan rahasia Quran itu terang dan nyata, tapi di dada ulama. Ah, kita sekarang nggak tahu kita ulama. Ulama nggak tahu, kita tahu ulama pandai bahasa Arab. Yahudi Israel paten bahasa Arab. Ulama pandai mentafsir Quran dan mentafsir Quran. Universitas Islam Kanada al-tahkir orang Yahudi tercipta wilayah Islam. Yang dikata ulama pakai serban, Bengali 12 meter serbannya. Ulama pakai, ada orang alim pakai tasbih pastor 2 meter. Bukan tanggung. Boleh pakai tasbih besar, boleh, enggak larang, pakailah. Tasbih kecil kita pakai, kecil suaranya, subhanallah, subhanallah. Tasbih besar suaranya, subhanallah, subhanallah. Bikin begitu, apa salahnya?
Yang kita dikatakan ulama sekurang-kurangnya 10 tahun atau 15 tahun belajar agama di Mekah di Madinah, baru diakui seorang ulama. Kalau ada ulama bilang itu, tanya tanya, Pak Ustadz jangan banggakan 15 tahun belajar agama Islam di Mekah Madinah. Ustadz baru 15 tahun. Ustadz salah nggak? Unta semua hidup begini aja kepala, nggak kenal Allah. Kalau anggar lama, kalau anggar lama. Kadang-kadang kita ini bingung nih Ustadz. Orang mati di Mekah masuk surga. Surat apa itu? Tai unta bertamu di Mekah. Abu Jahal mati di Mekah. Kalau enggak ada dalam Quran jangan disebut-sebutlah. Itu pesan Rasulullah. Taraktu fikum amraini ma'in tamasuk bihidat tadilu abada. Kitabullah sunnatul rasul. Dua pusaka aku tinggalkan kepada kamu. Barang siapa tegur besar kamu tidak sesat. Quran dan sunnah. Ada enggak? Kalau enggak jangan sampaikan. Saya bicara ini bukan kata-kata, kata Allah yang saya sampaikan. Wah balik sampaikan ini. Nah, bagaimana kata ulama? Tolong baca Ali Imran ayat 18, selalu dibaca dan wirid. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallah, yang menyaksikan Allah hanya itu malaikat dan orang mempunyai ilmu. Wa malaikatu wa ulul ilmi, yang menyaksikan Allah hanya malaikat dan orang pun ilmu. Ulama itu mempunyai ilmu yang dapat mengenalkan manusia kepada Allah sesuai kata Allah dalam hadis kursi, ya. Rawat Ibrani apa kata? Kun ma'allah wa ilam takun ma'allah fakum ma'amang kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Sertakanlah dirimu pada Allah. Jika engkau belum bisa menyertakan diri pada Allah, coba kau sertakan dirimu kepada orang yang sudah dusta Allah. Dia akan mengenalkan kamu pada Allah. Itu dikatakan al ulama warisatul anbiya, ulama warisan pada nabi-nabi. Kenalkan. Nah, baru kita sembahyang. Jangan kalau ngaji tanya lah. Ya, kalau ngaji usah tanya, jangan takut tanya. Tempat bertanya. Ini kadang-kadang ibu-ibu banyak di Medan, entah di sini sudah bagus. Di Medan saja selama ngaji ibu bertanya, mengerti bu? Paham bu? Ham. Tahu bu? Hu. Pulang ke rumah apa pelajaran tadi? Tak tahu bu. Kenapa belum mengerti? Semua bilang mengerti. Kalau aku tak ikut malu lah. Jangan begitu. Tanya nanti, Pak Ustaz, saya mau bertanya ini, atau Pak Kiai, apa mau tanya bu Pak? Saya selama ini sembahyang Pak Kiai, Pak Ustaz, sembahyang, tapi nggak tahu yang saya sembah Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim, masa sembahyang atau sembah? Lantas tak tahu maka saya tanya. Kalau tahu bikin apa saya tanya? Kalau bapak ini ibu mau sembahyang menyembah Allah, ya bu, Pak menyembah Allah, betul nggak? Itu sana jawab, betul nggak? Semua menyembah Allah. Bilangkan betul nggak? Bilangkan enggak. Coba. Menyembah Allah. Kalau menyembah Allah Pak Ustaz, Pak Kiai, waktu menyembah Allah, waktu saya menyembah Allah, Allahnya di muka, di atas, apa di samping Pak Ustaz? Tolong tanya. Supaya jelas kita. Nggak tahu apa disembah. Coba. Kalau dia tidak tahu, yang sembah berarti Ustaz belum Islam. Lalu Islam cuma Ustaz baca syahadat, asyhadu an la ilaha apa nih? Baca mana Ustaz menyaksikan? Kita ucapkan, tidak dapat kita praktekkan di kutu Allah. Tolong baca satu Saf ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Hei orang beriman, dan kau pandai mengucapkannya, pandai mengatakannya, sedang kamu tidak bisa memperbuatnya. Besar sekali kutuk Allah sama kamu, hanya kamu pandai mengucapkan, kamu tidak bisa berbuat. Satu Saf ayat 2, Saf ayat 2. Catat. Kita ucapkan, aku punya saksi. Coba, tidak punya saksi Allah. Saya contohkan. Kata Rasul, ilmu yakin, ilmu hak. Benar ucapanmu, kata Nabi. Benar perbuatanmu, benar kusaksikan. Saya bikin sini. Dengarkan, apa ini? Oke, coba saya tanya, ini apa ini? Apa ini? Tutup cangkir ya. Apa? Tutup cangkir. Nah, saya bikin sekarang. Nek saksi aku bahwasanya ini tutup cangkir. Benar nggak? Kenapa benar? Benar ucapan saya.
Lidah saya mengatakan yang saya ini tutup cangkir. Benar fi'il, tunjuk saya ini tutup cangkir. Benar tutup cangkirnya. Itu kata Nabi, benar ucapanmu, benar perbuatanmu, benar yang kau saksikan. Ada? Sekarang saya bikin lagi sini. Nek saksi aku bahwasanya ini tutup cangkir, betul enggak? Kenapa enggak? Kenapa tidak? Tidak ada tutup cangkirnya. Lidah mengatakan ini tutup cangkir, tunjukkan tutup cangkir, sedang tutup cangkirnya tidak ada. Berarti saya pembohong. Saya pembohong, kata Nabi, ayatul munafiqun salasun, tanda-tanda munafik 3 perkara. Berkata bohong. Jelas barang siapa mengucapkan syarat sembahyang tanpa disaji Allah orang munafik, pantas Allah memasukkan sembahyang masuk neraka. Fawail musallim, celaka bagi sembahyang itu alladzina hum, yang mereka itu an salatim sahur, sembahyang lalai mengingat Allah, bukan melalaikan waktu. Ada kalimat waktu situ. Siapa nih bahasa Arabnya? Yang tidak ingat. Coba kita ucapkan, kita sembah Allah, nggak tahu. Sekarang rata-rata itu, ya, di Jakarta itu, Allah berada di mana? Berada di atas. Rata-rata orang muda agak ke atas. Coba. Nah, di kaset-kaset gini ada saya dengar ya. Kalau ada segala sesuatu, minta kepada di atas, berserahlah kepada di atas. Kalau sudah mereka meminta berserah kepada di atas, berarti yang di atas itu siapa? Kalau sudah ada orang membilang begitu, menyerahlah kepada di atas, mintalah kepada di atas, berarti yang di atas itu Allah kan? Ada dasar Quran, ada Al-Arab 54, Al-Hadid ayat 4, bunyinya serupa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayamin tsumma stawa al-'arsy. Sesungguhnya Tuhan itu Allah yang menjadikan 7 lapis langit bumi waktu 6 masa, kemudian bersemayam di atas arsy. Di atas arsy. Kitab Quran mengatakan Allah berada di atas arsy. Barang siapa tidak percaya kitab Quran, kafir, termasuk rukun iman. Percaya pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, baik dan buruk. Ya Bu? Cukup jelas kitab Quran. Tanya bapak-bapak ibu, Allah mengatakan tadi Al-Quran, kitab Quran, Allah berada di atas, kitab Quran menerangkan. Percaya enggak? Percaya. Jadi apa aja? Nah, barang siapa percaya Allah berada di atas, itu orang munafik. Kenapa munafik? Orang munafik lain diucapkannya, lain dikerjakannya. Itulah orang munafik, lain diucapkannya, lain dikerjakannya. Itu orang munafik. Kenapa munafik? Diucapnya sembahyang kan? Wajahku, hadapkan wajah mukaku pada Allah. Dia sembahyang mesti menghadap muka pada Allah. Sudah tidak percaya Allah di atas. Kenapa sembahyang tak tentang? Allah Akbar, tak tentang. Asyhadu an la ilaha illallah, aku di atas. Jangan jatuh ketimpa aku nanti gitu. Ad-dinul akal, gunakan ya, agama dengan akal. Ini ya, saya rasa belum pernah orang mendengar dakwah seperti ini. Nah, saya sampai kerja di Brunei, Kuala Lumpur, ya. Alhamdulillah. Proposal Mufti Ali juga sudah ikut belajar ya. Semua belajar agama kita. Kita banyak yang kita ucapkan. Ayat-ayat Quran itu dibaca ulama itu betul, nggak salah. Artinya betul. Prakteknya nggak betul. Contoh banyak ini. Al-Mu'minun ayat 2. Kan aflahal mu'minun. Beruntung orang mukmin itu. Alladzina hum an salatihim khashi'un, kena salatnya khusyuk. Beruntung orang mukmin itu kena salatnya khusyuk. Kalau tidak khusyuk berarti tidak beruntung. Ada beruntung rugi, ada rugi tidak dapat apa-apa. Tumpur. Kita tanya, Pak Ustadz, saya nggak bisa khusyuk. Apalagi anak gadis, asal sembahyang Pak Ustadz, saya terbayang, teringat cowok saya. Pemuda pun begitu, asal sembahyang teringat cewek saya. Ibu-ibu pun begitu, asal sembahyang nggak bisa saya khusyuk. Biasanya suami saya pulang jam 2, ini jam 6, udah nyeleweng ini. Nggak bisa khusyuk. Oh, lantas orang nggak tahu khusyuk. Kalau mau usuk harus ketahui artinya. Ustaz, kena kepingin kita usuk, kita pelajari artinya. Tak pandai kita.
Bahasa Arab, beli buku-buku yang ada terjemahan, ada artinya. Dihafal. Sudah hafal, baru kita praktekkan. Allahu Akbar. Bikin dalam hati kita Tuhan yang Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Baca ayat mama, ijajul jilatil adu jiljalaha. Bikin dalam hati, nanti sewaktu-waktu dunia ini akan bergoncang-goncang. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka berkeluaran isi bumi ini. Wa qalal insanu malaha. Maka berkata manusia, kenapa dunia ini goncang? Kita bikin dalam hati kita. Perintah siapa tuh Bu? Tadi? Perintah Pak Ustaz. Perintah Allah dan Rasul nggak gitu. Fa'bud nih, sembahlah aku. Baca wa aqim salat tegak salat. Dikrik untuk ingat aku, bukan untuk menceritakan dunia goncang. Kan memang. Kalau dibaca nanti Al-Maidah ayat 3, diharamkan atas kamu makan darah, diharamkan atas kamu makan bangkai, diharamkan atas makan daging babi, terpandanglah unjung babi dan sebayangnya. Ingat arti. Coba, ada perintah lain ingat arti. Rasul, begitulah penyimpangan di Islam ini. Jelas? Jadi pernah ya saya belajar. Saya mantan tentara, bekas tentara ya. Tahun 64 saya minta berhenti. Tahun 56 saya masuk tentara. Itu cabang pertama. Jadi saya kapten, saya minta berhenti. Perintah guru saya. Dibodoh-bodohkan kawannya. Berhenti. Sampai jenderal atau sampai jenderal aja dihormati orang. Sampai itu tak diamatkan. Berhenti. Kalau berhenti terus belajar. Bukan manusia, malaikat menghormati kamu. Kalau orang sudah sampai pengenal makrifah, belum pernah manusia bersujud kepada mereka, suruh malaikat bersujud kepada manusia. Qul wa malaikat fasul malaikat suruh sujud kepada Al-Baqarah 5. Seru. Itu sudah tingkat mengenal Allah. Tingginya derajat manusia daripada malaikat. Saya tahu kita berapa ayat di sini. Pernah saya belajar dulu. Waktu tahun 86 ya, saya masuk tahun 86, tahun 56 saya masuk, tahun 58 saya di Jakarta, di Surabaya. Ya, Surabaya itu kira-kira bukan Surabaya, 16 km dari Bandung. Sudah ada Bandung? 7 km di Cimahi. Ada larang masuk lagi dia ke Surabaya. Ya, waktu sedang hebat-hebatnya pemberontakan di Jawa Kartosuwiryo. Ya, di Makassar Kahar Muzakar, di Aceh Tengku Dobreh, di Medan Sembolon tahun 56, 58 baru Nenggolan pecah pemberontakan. Ini sejarah ya. Kemudian saya di sana sering kadang pemberontak itu menyerang. Waktu itu ya dibangunlah sebuah masjid di sana ya. Besar masjid itu. Jadi 14 kali 14, terasnya ada 3 meter. Lebar. Jadi waktu itu masjid itu belum siap. Sudah siap, cuma pintu-pintunya, daun pintu belum pasang. Sana kalau masjid macam di Surabaya, Bandung itu tempat imam ada pintunya. Ada pintu. Jadi kalau batal imam salat Jumat bisa keluar. Sekarang banyak di Medan nggak berpintu. Batal imam tertentu terduduk aja imam di sini bisa keluar. Nggak bisa. Sudah ada pintunya, bisa keluar. Saya waktu itu daun pintunya belum ada. Waktu itu belajarlah kami. Udah siap masjid, itu rukun umat beragama. Ya, rukun. Agama nggak bisa rukun. Lakum dinukum, dia tiap penyembah apa kita? Tak rukun umat. Umat bisa berrukun. Agama tidak bisa rukun. Macam mana rukun? Agama disatukan nggak bisa. Ya, jadi waktu itu dipelajari sama kami seseorang mayor, ya, itulah ustadz kami. Bapak-bapak, karena bukan bapak-bapak, para bintara dan tantama. Kita ini sekarang ini sedang diintip-intip malaikat maut. Diintip, kadang diserang pemberontak itu kan diintip malaikat maut. Ya. Tapi kita tidak takut ke malaikat maut. Yang penting walaupun kita tegakkan salat. Itu perintah guru saya waktu di tentara. Biar kita mati kalau salat.
tegakkan salat. Oh, baik Ustaz. Tapi awas, jangan salat saja kayak kalian buat. Salat aja. Macam mana Ustaz? Kalau salat, tetapkan iman, bulatkan hati. Baru. Oh, baiklah Pak Ustaz. Tetapkan iman, bulatkan hati. Waktu itu dibangun dia siap masjid. Perintah kata turunkan umat beragama. Kalau hari Jumat, umat Islam salat, orang itu konsinir, arti siaga. Orang Kristen. Kalau hari Minggu orang itu masuk gereja, umat Islam konsinir, siaga. Pada Jumat masuklah. Dengan masyarakat juga bisa. Jadi kira-kira kami kemarin ada 5 kompi masuk salat. Satu kompi waktu itu kafir itu 137 orang kali 5 dengan masyarakatnya. Kami siap sembayanglah kami. Ini pintu belum terpasang. Langsung Ustaz tadi menjadi imam kami. Mulai sembahyang. Salat fardhu Jumat 3 rakaatin imam. Allahu Akbar. Allah. Kami pun mengikutlah. Allahu Akbar. Setelah takbir, terutama saya, teringatlah saya dengan ajaran Ustaz tadi. Apa ajarnya? Tetapkan iman, bulatkan hati. Saya tetapkan iman saya bulatkan hati saya. Memang bulat betul saya rasa sudah. Waktu misi lajang saya lirik kawan saya belah kanan, lebih bulat ya, saya bulatkan lagi. Saya tengok belah kiri, lebih bulat lagi, saya bulat. Jadi kami yang sembahyang nggak ada bulat, nggak ada lonjong, nggak ada yang bulat semua. Habis sudah bulat kami, bulat. Jadi badan itu boleh bulat. Pada rakaat pertama nggak ada gangguan. Pada rakaat kedua kamu akan diuji kata Allah. Waktu imam mengatakan rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba masuk kambing bibi jantan yang nakal, buka pintu. Orang ada pintunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kambing tadi bulut imamnya tengok. Apa itu maksudnya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Serentak lo rame kan. Amin. Apa yang dipikir dia? Habis membaca ayat, si imam pun rukuk. Allahu Akbar. Lawan rupanya. Rukuk juga kambing tadi. Rukuk juga dia. Mulai melirik si imam tadi. Suruhnya bulatkan hati, dia gepeng hati. Tetapkan iman, tak tetap iman. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri si imam, berdiri kami. Berpikir si imam ni, kalau sujud aku sujud dia. Tapi kalau tak sujud macam mana makmum belakang. Tapi biarlah aku sujud, tapi waspada aku. Sujudlah imam tadi, tapi sujudnya saya. Allahu Akbar. Begitu imam sujud, kami sujud. Jam di atas kami, lompat imam, bubar Jumat. Wah, rahim. Bubar. Waktu misi lajang kami umur 18 tahun. Kenapa nggak ketawa semua? Wah, ketawa lah. Kami belum berilmu, kami agak berseru. Bawa ketawa semua. Pulang. Waktu itu kemana tuh? Sembahyang pun bawa senjata. Kadang-kadang sembahyang disergap pemberontak tuh. Imam tembak, keluar dia, tembaknya kambing tuh. Mati. Dipanggil yang buta kambing, si Murtali namanya. Sini kau Murtali. Membutang. Ada apa? Kenapa kau lepas? Itu kan Jumat. Kenapa kau lepaskan kambing tuh? Bukan saya lepaskan, saya tembak putus dia. Tapi kalau sekali lah kau bikin, bukan kan kau tembak. Waktu SOB militer berkuasa. Pulang kau, kami pun pulang balik tak ada jemaah. Habis. Besok hari Sabtu masuk pendidikan lagi. Saya waktu itu mau bertanya, misi sersan pangkat saya, calon bintara pertama kemarin. Sembolon yang menerima saya dulu. Nah, kemudian ada itu kawan saya, Mahyudin anak Bupakam Sesan Mayor. Dia bertanya lah, Ustaz saya mau tanya, apa itu? Ustaz ajarkan kami, waktu mengajarkan kami tetapkan iman, bulatkan hati. Ustaz, ya kenapa namanya? Saya rasa Ustaz semalam semalam tetap iman, bulat hati Ustaz. Kalau betul bulat hati Ustaz, kalau waktu datang kambing kenapa lompat kau? Ustaz, diam kau, kalau nggak lompat kau pecah kepala kita. Itu jawabnya. Coba, macam mana membulatkan ini sembahyang? Allahu Akbar, bulat. Apa yang bulat? Membulatkan ondol-ondol bisa lah. Jangan suruh orang awak pun tak tahu. Lima tahulu nama al-Qur'an kabura ma'tan indah dia tahu. Jangan kau ucapkan kau suruh kau sendiri tidak bisa memperbuatnya. Jangan kau suruh sembahyang orang kau tidak tahu siapa yang kau sembah. Jangan.
Allah dibuka di atas kantong nggak tahu, jatuh seorang. Sebab itu anta akan kata fa'ilan tak Rasul Allah. Sebab Allah dia. Jangan suruh orang katakan. Jadi kadang-kadang ada pernah saya waktu di Padang Bulan ya. Itu orang Jawa banyak murid saya ya, murid. Udah berhenti saya tentara tuh. Itu orang Jawa, jadi ngaji lah sama Ustaz. Kalau orang ucapannya nggak fasih, tidak sah sembahyang. Sedihlah orang Jawa tuh. Mana fasih orang Jawa? Bilangkan alif ngalif, bilangkan dot ngedot, bilangkan ngain katanya. Mana bisa? Orang sana kalau diajar tuh jabar alif, jabar ilif, jabar ugal, gitunya di Jawa semua. Mana bisa? Pernah di Seteruno itu juz amatul apal luar kepala semua. Terno, ya sudah agak tua dia, kira-kira 35 tahun. Coba baca Fatihah. Itu apal dia cuma sebut ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kailir manggulubi kualat merodolin. Dia kok terjemahkan kan kailir selatan. Manggul bikulubi, kualat berdosa, merodoli bertabur rubi tadi. Begitu bacaannya. Tapi emang mereka mana? Ada nanti si Ngarijo. Itu dia nggak bisa. Subhanallah wa bihamdihi, nggak bisa dia itu. Diserentak orang tuh ada yang 6 orang. Sepegang Allah wa bihamdi, sepegang Allah wa bihamdi. Enak dia dengar. Datang lagi bukan sepentol Allah kan. Kata mereka, memang begitu sebutnya, apa cuma bikin. Coba, datang sekolah nanti si Pariman itu orang maghrib tak kasih orang kamat, dia yang kamat. Allah Akbar, Allah Akbar, sadu alang ilah illallah, sadu amalah Tuhan, engkot mati salah, engkot mati salah, kan dia lah, tak boleh. Datang Ustaz tak sah sembahyang surat apa? Kalau Ustaz mengatakan tak sah sembahyang surat apa, hadis apa, orang yang nggak fasih nggak sah sembahyang. Macam mana orang bisu? Allah tidak menengok ucapan dan buatkan kamu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin qulubikum. Aku nggak nengok ucapan perbuatan kamu, nengok hati kamu. Tubuhmu sujud tidak membaca hatimu itu kemana. Tubuhmu tawaf tidak membaca hatimu kemana. Yang tengok Allah hati kita. Jangan kita salahkan orang. Baca ayat Quran itu. Apalagi mau mati. Ingat ya. Kita ini pasti mati. Amal kita ini bukan banyak-banyak para bapak dan ibu-ibu. Bukan banyak-banyak. Cuma 2 perkara. Amal wajib, amal sunat. Maudhu, matut, palsu dan sesat jangan ikut. Ya, amal wajib dan amal sunat. Amal wajib ada 2 perkara. Ada amal wajib yang mempunyai waktu. Dan ada amal wajib yang tidak mempunyai waktu. Ingat, mana amal wajib mempunyai waktu? Salat isya ini wajib enggak? Wajib enggak? Kita kerjakan jam 12 siang. Terima. Wajibnya kapan? Malam hari. Ya. Salat zuhur wajib? Nanti kerjakan malam salat zuhur. Terima? Tidak. Wajibnya kapan? Salat zuhur wajibnya kapan? Siang, jam 10 pun siang, 12 siang. Bukan itu jawabnya, tergelincir matahari. Ya. Puasa wajib? Nanti malam niatkan bisa puasa. Terima? Enggak. Wajib bulan Ramadan. Haji wajib. Sekarang udah pikiran ke sana. Ada pulang haji. Tawaf, Arafah sana, ukuf, pergi ke Mina, lontar, haji ke Tara. Tidak. Sekedar umrah. Wajib mutlaknya 10 Zulhijjah sampai 14 tahun. Wajib. Yang wajib itu ukuf. Yang lain itu rukun. Ya, supaya tahu kita. Andai kata kita nggak bisa sakit, nggak usah tawaf, nggak apa-apa. Itu rukun itu. Bisa dibayar. Sa'i juga begitu, melempar begitu. Tapi tidak, haji hukum di Arafah. Kalau digantikan dia orang untuk bisa mengingat Allah. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu haji di hukum di Arafah. Ya. Sekarang sudah disuruh orang.
Fa iza kalitum manasikakum al-hajj fadzikran katsira. Apabila kau melaksanakan ibadah haji, banyak-banyak ingat Allah. Al-Baqarah 200, ada 5 ayat. Macam mana? Dibaca Quran, baca Quran semua. Bukan ingat itu. Coba. Nah, jadi amal kita 2 macam, amal wajib dan amal sunat. Amal wajib 2 perkara dan amal sunat. Ada amal wajib yang mempunyai waktu dan ada amal wajib yang tidak mempunyai waktu. Amal wajib yang punya waktu termasuk rukun Islam 5 perkara. Mengucap sembahyang, puasa, zakat dan haji. Ini amal wajib mempunyai waktu. Rukun Islam 5 perkara dapat kita kerjakan, ada waktunya. Waktunya kalau kita sehat, ada duit, ada harta. Tak sehat, tak berduit, tak berharta, tidak bisa dikerjakan rukun Islam 5 perkara. Gak percaya? Mari kita buktikan. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Begitu kita sakit, stroke dia, suruh baca. Bu, baca. Mengucaplah bu. Pak, dan mengucaplah pak. Tak bisa terus. Sembahyang lumpuh. Macam mana sembahyang? Ustaz nyuruh, kalau nggak berdiri nongkrong macam mana? Perintah Allah salat dia jahilan buatina. Macam mana caranya? Jangan suruh orang. Lumpuh tidak bisa, lewat tak sembahyang. Puasa sakit parah, macam mana puasa? Demam puyuh pun tak puasa. Oh nanti kalau baik, ada kalau baik, kalau mati. Zakat lepasan rumah tangga, alhamdulillah berzakat pula. Ni haji kau saya cerita lah. Berapa banyak lah orang haji itu belum ada. Di Medan itu yang paling banyak di Medan Haji Kahlum namanya. Ke Belawan sudah, ke Mekah belum. Tidak amal wajib yang tidak punya waktu. Apa itu? Tolong bu, bapak tanya. Tolong ibu, apa jawabnya? Amal wajib itu bagus kita tahu. Ada waktunya, sepuasa, zakat, apa? Ada. Amal wajib yang tidak mempunyai waktu. Apa itu? Dia akan undian malam ini. Siapa dapat hadiahnya limper ya. Coba amal wajib yang dia mempunyai waktu. Begitu ayat banyak. Udzukurullaha zikran katsira fadhu qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa la takum minal ghafilin. Itulah banyak-banyak ingat Allah. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu berbaring, di mana saja berada, jangan lupa, tidak ada waktu. Ingat Allah. Nggak ada perintah banyak-banyak sembahyang, enggak. Sembahyang cuma lewat waktu. Banyak-banyak puasa setahun sekali kalau sehat. Banyak naik haji kalau ada duit. Yang disuruh banyak-banyak waktu duduk, berdiri, berjalan di mana saja berada. Kecuali waktu buang air besar ya. Tidak boleh ingat Allah. Tak ingat buang air besar kita mati kita di situ. Dimasukkan Allah neraka kakus. Di mana saja ingat. Ingat bukan pakai lidah. Sudah jadi wadzkur rabbaka. Ingat Allah pakai otak. Ingat dipelajari konsentrasi kita. Kemana waktu ibadah dan salat. Ini pikir. Gimana ingat? Fi nafsika dalam diri kamu. Kenapa dalam diri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah fasad jasa. Barang siapa mengenal diri kenal sama Allah, tak kenal diri tidak akan kenal sama Allah. Ya. Ini. Ingat ya dari kalimat tadi, anak anda baca Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, bukan perintah menyebut. Dengan namanya bagaimana? Dan kalau namanya tidak disebut dengan Allah. Jadi kalau nggak kenal sama Allah, sebut aja nama Allah. Malamirani malajima ismi fa'ina ismi dan farikni. Barang siapa tidak dapat mengenal aku, sebut aja nama Allah. Allah Cina pun pandai. Tapi sudah kenal dia ada perintah Allah dalam hadis. Saya ma'abdi mazakardi, aku besar dan hamba suku. Ingat akan aku. Maka di dalam kita ingat, bukan menyebut-nyebut. Menyebut orang gila kata Nabi. Ya. Ini tingkat contohnya disuruh jihad dan bagi. Ya. Jadi amal wajib dia buat ingat Allah. Ingat Allah. Ini tidak ada waktunya. Jadi kalau kita hanya belajar syariat saja rukun Islam yang kita kerjakan, tidak ada jihad, tidak batinnya, tidak ada habis. Mati nggak laku nanti rukun Islam. Kita buktikan. Ya.
Kitanya ada pinjaman, ya, dari Allah. Ya, mana pinjaman? Ada 7 macam yang dikatakan sifat makni bagi Allah Ta'ala itu ada 7 sifat yang dipinjamkan sama kita. Siap pinjam mesti diambilnya kembali. Mana yang 7 sifat? Hayat, ilmu, iradat, kodrat, sama, basar, dan kalam. Hayat arti hidup. Kita hidup, ya, bukan yang dihidupkan. Fala yanfa'u jasad bil ruhi. Tidak hidup tubuh tanpa nyawa, takkan nyawa tanpa Allah. Ilmu diberikan, ilmu kita dibodohkan Allah, mau apa kita? Iradat dapat mengenal sesuatu, gunakan diberikan pengenalan. Kodrat kita mempunyai kekuatan, diberikan kekuatan. Sama kita bisa mendengar, kena didengarkan. Basar kita bisa melihat, kena dilihatkan. Kalam pandai berkata-kata, kena dikata-katakan. Kesemuanya punya Allah dipinjamkan sama kita. Setiap barang pinjaman mesti kembali, ya, pasti diambilnya kembali. Ya, ingat, pasti ambil. Ingat, kita pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, siap yang hidup, siap yang nyawa, pasti mati. Tidak ada yang tidak mati, walaupun malaikat. Dalam sejarah baca, yang terakhir nanti cabut malaikat, dibacalah ada malaikat maut. Nanti sejarah yang terakhir. Ya? Kita pasti mati. Tidak ada yang mati. Ingat, ya, ada pinjaman. Kapan diambilnya ini pinjaman? Nanti diambang pintu sekarat maut. Tahu bapak-bapak ibu dikatakan sekarat maut? Ayo siapa tahu? Ustaz mengajar dikatakan setengah mati, ya, setengah maut. Sini hidup, sini mati, gitu. Ada hampir mati. Macam mana hampir mati itu? Wa an ali karamullah, berkata Ali karamullah, yang dikatakan sekarat maut, bilangkan hidup apapun tak bisa lagi. Dibilangkan mati, napas bisa ada. Bayangkan sekarat maut. Dibilangkan hidup, apa nggak bisa lagi? Bilangkan mati, nafas bisa ada. Waktu itulah kita kalau syariat saja, hanya kerja kerukut Islamnya memperkara saja, tidak berhajat dan tidak bermakrifat. Ya, telentanglah ayah kita atau Pak Kiai, Pak Ustadz dalam sekarat maut. Waktu ayah kita telentang dalam sekarat maut, penuh mengelilingi ayah kita tadi. Siapa mengelilinginya? Cucu-cucunya, anak-anaknya, kakak, abang kita, ibu kita, pak, cik, paman, kerabat, dia tetangga, penuh mengelilingi ayah kita dalam ambang pintu. Ngapain kita situ? Sekedar menonton. Pertama kita tontonlah mata ayah kita, mulai melontot mata, main. Ada menonton giginya, ada menonton tengganya tegang keras, ada memitikkan nadi ke satu-satu di letaknya, ada pula yang membacakan Yasin. Perintah siapa nggak tahu itu. Kalau dia mau mati belum mati dibacakan Yasin, mau mati sakit dia, kan dibacakan Yasin, mungkin tempelin saudara kita. Mau mengajarkan belum mati dibacakan Yasin. Tapi sudah ada tanda-tandanya, pas punya jam 3 malam pula, Pak, udah 3 malam nih, ngantuk kita, bacakan Yasin cepat mati dia, tidur kita ngantuk udah. Yasin lewat. Coba. Waktu detik-detik terakhir. Ingat, ya, detik-detik terakhir, bukan detik-detik kemerdekaan. Waktu detik-detik terakhir angkat Allah sifat makni yang 5 dulu. Iradat, pengenalan, ambilnya, kodrat, kekuatan, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kentut pun paling berasa. Sama pendengaran sudah peka, basar melihat sudah buta, kalam sudah flu. Dia ambil Allah, miliknya, siapapun tidak bisa menghalang. Tinggal 2 sifat makni, hayat dengan ilmu. Kalau berilmu, tanpa ilmu, kullu man bi khairin ilmi ya'malu amal maradatun wala tuqbal. Semua orang beramal tidak punya amal, tidak punya ilmu, amal talak, mentah selamanya tidak diterima. Dalam Allah berasal. Titik terakhir, tinggal 2 napas dengan ilmu. Kalau berilmu, Rasulullah ada berkata dalam hadis Muslim. Apa kata Allah? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang mati itu, bisikan telinganya, la ilaha illallah. Telinga sudah peka, nggak ada arti. Yang kata Allah. Tunjukkan ayat Quran di matanya, mata sudah buta, tidak mengenal huruf lagi. Suruh baca Quran, pernah juara musabakah 100.000 kali juara dunia. Suruh baca, lidah sudah keluh, nggak ada juara sekarat maut. Suruh bangkit, ayah, Pak Kiai, Ustaz, ambil uduklah, salatlah Ustaz, tinggal berapa menit lagi Ustaz. Iradat, kodrat tidak ada lagi. Ilmu apa mau dipakai? Timbullah hadis ronggeng berkata. Tahu hadis ronggeng? Apa hadis ronggeng berkata?
pohon jelatang di tepi laut, gugur bunganya dimakan ikan. Kalau datang malaikat maut, ilmu apa mau digunakan? Ilmu mata buta, ilmu telinga peka, ilmu lidah keluh, ilmu anggota lumpuh dan kaku. Ilmu apa? Jawab hadis ronggeng itu. Orang nelayan pergi ke laut, pukat di bawah penangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, ilmu hakikat digunakan sesuai firman Allah. As-Suara hadis 9 ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atal bidamin salim. Siapapun tidak bisa menolong kamu sekarat maut. Anda tolong kaum kerabat anak bin Hattakarun, sudah ditaslim yang namanya Allah. Yang tak ingat lewat. Ya, itu pelajari itu Allah zahid dan batin, kata Allah tadi. Nabi lagi mengatakan as-syari'atu bila haqiqatu atilah wal haqiqatu bila syari'atu batilah. Bahasa apa hakikat? Atilah bahasa Arab, capek siang malam membantah ada adil. Hakikat bahasa syariat juga batilah batalnya. Tapi dalam mau mati tidak berlaku ilmu syariat. Ini saya sampaikan, saya tuntutkan. Kenal kita. Jadi kita nanti sembahyang tak punya Allah di muka dia tak. Saya rasa bapak dan ibu-ibu, ya. Maka itu Allah juga berkata, Nabi berkatakan, ya, di dalam diri manusia ini Pak, Bu, 3 perkara. Ada 3 perkara. Ya, siapa saja ada 3 perkara. Pertama binatang, kedua manusia, ketiga hamba Allah. Binatang, manusia, hamba. Capek. Pertama apa? Binatang, kedua manusia, ketiga hamba Allah. 3. Di dalam diri binatang ada 3 perkara pula. Binatang ada tubuhnya, ada nyawanya, ada nafsunya. Ini tingkat binatang. Ya. Kalau bertubuh saja manusia, bernyawa, bernafsu saja, samalah itu. Ya. Ini 3 perkara dalam diri binatang. Bertubuh, bernyawa, bernafsu. Ini tingkat binatang. Manusia dan di binatang ada 4 perkara. Manusia ada tubuhnya, ada nyawanya, ada nafsunya, dan ada akalnya. Ini manusia berakal. Hamba Allah ada tubuhnya, ada nyawanya, ada nafsunya, ada akalnya, ada ilmunya. Maka disuruh manusia menuntut ilmu. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin musliman. Menuntut itu ilmu wajib hukumnya bagi Islam laki tuntut ilmu. Subhanallah. Jadi 3 tadi. Binatang, manusia, hamba Allah. Di tengah-tengahnya ini manusia yang punya akal. Punya akal. Kalau akal ini dapat digunakannya, bisa menjadi hamba Allah. Kalau akalnya tidak bisa digunakannya, kita tanya Allah. Kalau akalnya dapat digunakannya, itu hamba Allah. Sesuai kata Allah. Ya, baca Ali Imran ayat 90. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dijadikan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam menjadi tanda bagi manusia berakal. Sesungguhnya manusia berakal itu kata waktu duduk sekarang ingat Allah, berdiri berjalan ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi haqqis walaupun tafakkur. Istilahnya kalau orang bertuajuh deh, tetap ingat Allah. Itu berakal. Jadi kalau akal itu tidak dapat digunakannya ingat Allah. Ya? Tadi Ali Imran. Tidak dapat digunakan, pantas Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bahum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Itu orang lain tidak ingat Allah. Al-Ahqaf 179. Nah, ini beda. Bukan berakal dapat mikir penting canggih. Ya, ini saja tingkatkan ilmu perintah Allah. Awalan wa akhiran jahiran dan batinan. Allah juga berkata kitab Quran ada 6 ayat. Nabi juga mengatakan, Imam Ahmad juga mengatakan Tabrani, ya. As-syari'atu bila haqiqatu adilah wal haqiqatu bila syai'atu batilah. Ya. Jam 11 kurang 20 menit. Iya, saya rasa Bapak dan Ibu sudah capek. Bapak? Betul.
Betul nggak capek semua? Kalau bapak ibu-ibu belum capek, saya sudah capek. Sanggup bapak sampai jam 12 malam ini? Ibu-ibu? Kalau bapak ibu-ibu sanggup, saya tak sanggup. Ya, ya. Bapak rahimahullah. Ya. Jadi kita ini sekarang belajar hanya syariat Islam tadi kan? Rukun Islam itu syariat luar saja. Nah, tadi dasar Islam menyaksikan hakikat. Dia tuh yang ketiga hakikat dan bermakrifat. Itu Nabi mengatakan as-syari'atu aqwali wa tariqatu ahwali wal haqiqatu ihwali wal ma'rifatu rasul mali. Bersyariatlah kamu, bertarekahlah kamu, berhakikatlah kamu, bermakrifahlah kamu. Ya, disuruh. Kalau ditanya orang, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk apa bapak-bapak ibu ini belajar tarekat? Bapak, untuk apa? Rukun Islam 5 perkara. Jadi kalau wajib juga tarekat, bikin 6 perkara. Jawabnya mudah. Biar jadi ulama dari langit, jawab saja. Nah, baiklah Pak Kiai, Pak Ustaz. Kalau Pak Kiai, Pak Ustaz bisa menjelaskan saya keluar dari tarekat. Saya tanya Pak Ustaz, tarekat itu bahasa apa? Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Kalau diartikan bahasa Indonesia, jalan. Tarekat bahasa Arab, bahasa Indonesia jalan. Betul kan? Kalau Ustadz nanti mau ke rumah saya ke Medan, kalau Ustadz nggak tahu jalan macam mana kira-kira? Tolong jawab. Sesat. Bahasa sesat. Ustadz bertarekat enggak? Tidak, jelas Ustadz sesat. Itu jawab. Tentu marah. Kenapa sesat? Ustadz sembahyang enggak? Sembahyang. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Menyembah Allah. Allah dibuka di atas sampai. Coba. Cerita Ustadz. Tak tahu, berarti Ustaz belum Islam. Kenapa belum Islam? Coba baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam mana Ustaz menyaksikan Allah? Jangan kutu Allah ini bacanya. Nah, mudah jawab. Enggak payah-payah. Nah, jadi di mana-mana Islam ini pelajaran sekarang hanya ucapan perbuatan. Soal hati nggak dipelajarkan. Rukun sembahyang 13 perkara yang wajib. Ada rukun sembahyang takluk pada rukun kalbi, hati, ucapan dan perbuatan. Rukun fi'li takluk pada sifat bahasa. Apa dikerjakan Nabi bisa dilihat dengan mata kepala. Ada hadisnya. Macam mana rukun tidak sudut itu ada. Kita ikuti. Rukun kauli tanpa sama. Apa cukup Nabi sembahyang bisa kita tiru. Ada hadisnya. Waktu ruku apa dibaca waktu rukun kalbi takluk pada sifat ilmu. Apa hisiat Nabi sampai kiamat dunia tidak tahu dia. Kita tutupnya. Sumpah hati Nabi sama kita kalau kita ada ilmu. Tutupnya. Justru Allah mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Coba dalam dirimu tengok. Introspeksi kita. Tengok Al-Jariyah 21. Tapi menengoknya pakai ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Dipejamkan mata gelap, bukakan mata terang, dibelah terus ada kotoran sama darah dalam. Kenapa disuruh menawan diri? Ada apa? Wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa qalbi. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, baik baikkan jasadnya beramal dan perbuatannya, jahat itu daging maka jahatkan jasad maka jahat amal dan perbuatannya. Mahwa apa itu? Wa ya qalbu, yaitu hati. Hadirin rahimahullah. Hati ini membawa peranan penting. Disebabkan hati kita bisa menegakkan kesatuan persatuan, disebabkan hati kita bisa pecah belah, disebabkan hati kita munafik, pengkhianat, pendusta, disebabkan hati kita bisa beraku kalimah, alat yang bersopan santun, disebabkan hati kita bisa sesat, disebabkan hati bisa masuk neraka jahanam, disebabkan hati masuk surga firdaus. Begitulah peranan hati. Kalau gitu peranan hati ada apa peranan hati ini? Kok dalam hati ada apa itu begitu dasarnya? Tanya Allah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit di dalam bukan intan berlian. Penyakit
Penyakit apa? Banyak. 6.666 ayat Quran Karim. 6.666 urat di tubuh manusia. Itulah proses kedokteran. 6.666 penyakit dalam hati manusia. Bukan tanggung banyaknya. Penyakit yang paling bahaya kata Rasulullah, hawa, nafsu, iblis, setan kasih ke dunia, loba, tamak, rakus dan bakhil, pemarah, bengis, dendam, kesuman, hasad, dengki, fitnah, munafik, ujub, ria, iri, cemburu dan pengkhianat, lalai, lupa, jahil, neraka. Ini penyakit. Ini kalau kita biarkan, tidak cari pembasminya, sambungan ayat, fazadahumullahu marada, ditambah Allah itu penyakit, ditambah, jangan harap sembuh. Terus menerus ujung ayat berkata walahum azabun alima, dimakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kenapa? Pendusta, pepat di luar, pantun di dalam. Bak pantun berkata, asap api gulung gemulung, bakar sampah buang syaratnya. Ibarat gunting makan di ujung mulut, manis apa gunanya. Allahu Akbar kata lidahnya, sambal jengkol yang diingatnya. Lain diucapkan, ketawa-ketawa. Cari pembersihan. Apa alat pembersihan hati? Ya kita dengar di TV-TV ulama mata banyak-banyak baca istighfar bu ya. Pak, alat masih banyak-banyak baca istighfar. Iya kan? Ad-dinul akal. Agama ini harus diterima dengan akal. Kalau nggak terima akal bukan agama. Jangan agama ini diakal-akali. Ya, istighfar di lidah, hati di mana letaknya? Fi suduril kalbi, dalam dada. Terima di akal disebut di luar dalam dia bersih. Kotor perut aja bersih di luar nggak bisa, maksudnya nggak bisa. Ustaz berkata, alat membersihkan hati waktu Nabi Muhammad diislamkan, dibelah dadanya oleh Jibril gurunya, dibersihkan hati Nabi Muhammad pakai air Zam-Zam. Ya, pakai air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam bisa membersihkan hati, datang Pak Haji pulang dari haji nanti beli air Zam-Zamnya 1 gelas. Tolonglah Pak Haji beli 300.000 nggak apa-apa. Kotor kali hati ini Pak Haji lah. Minumlah 1 gelas. Orang Arab bertonton minum air Zam-Zam, berkarat hati. Alamak, coba. Surat apa, hadis apa? Hati bisa benar jam-jam. Begitu ayat Quran banyak, hadis banyak. Apa alat membersihkan hati? Likulli sayin sa'altum. Segala sesuatu ada alat pembasmi pembersihnya. Wa saqatun kalbu jikrullah. Alat menghatikan ingat Allah. Bohong manusia bisa ingat, seluruh kenal pada dia ingat. Ingat nomor 2 tadi kan. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang suci hatinya. Baru wazah, baru bisa ingat. Kenal dulu pasti ingat. Baru boleh sembahyang. Ya, sudah. Pada bersihkan hati, kotor kita semua. Nah, jadi di dalam, kalau di dalam di bagi manusia ini kita ada kasta. Kalau sisi Allah kita nggak ada kasta. Tapi di sisi manusia kita berkata mempunyai kasta. Punya kasta. Di sisi manusia ada presiden, ada rakyat, ada orang kaya, orang miskin, ya, berkasta. Ada direktur, ada tuh berkasta. Jadi tidak ada perbedaan kalau sisi Allah. Di sisi manusia ada perbedaan. Tidak ada perbedaan presiden dengan sinden. Tidak ada perbedaan. Tahu sinden, tukang nyanyi. Nah, tidak ada perbedaan menteri dengan tukang teri. Posisi Allah. Tidak ada perbedaan gubernur dengan tukang bubur. Tidak ada perbedaan ya, camat dengan tukang tomat di sisi Allah. Tidak ada perbedaan keplor dengan tali kolor. Tidak perbedaan. Tapi orang yang mulia sisi Allah, inna akrabakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia orang yang paling takwa, enggak ada jalan. Perlu sampaikan ya, dia tingkatkan. Jadi hati pembersih itu adalah ingat Allah. Ya. Jadi hati ini membuat peranan penting. Nah, kita nggak belajar hati, ya, nggak belajar hati. Nah. Jadi mana-mana di Islam sekarang dia dikaji qoli dan fi'li, cara membaca, cara berbuat. Kan itu aja dipelajari. Sampai saya dulu kuliah pun itu.
Hanya ucapan perbuatan. Begini berdirinya, begini baca, begini rukuknya, begini baca, begini sujudnya, begini baca, begini tawafnya, biadil. Tubuh sujud tidak membaca, hati tak tentu kemana-mana. Ini. Tiga pelajaran hati. Jadi Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala, nggak bisa didengar dengan telinga, nggak bisa dirasa dengan lidah, nggak bisa diraba-raba dengan tangan. Dengan apa? Al ilmu silmani fa ilmu batini fi qalbi fa zalika huwal ilmu nafi'i. Ilmu itu dua macam, ilmu batin dalam hati itu yang sangat manfaat. Apa manfaatnya? Maka jabal fuadu mara'a. Tidak dusta, tidak bohong apa yang dilihat mata hati. An-Najm ayat 11. Mata hati yang datang Allah itu. Apa itu mata hati? Kita nggak mempelajari hati. Mari kita misalkan, masuk lagi kita misalkan. Apa itu mata hati? Coba bapak-bapak, ibu-ibu jalan di tempat bawah pokok kelapa sawit yang gelap gulita. Lewat di situ tempat yang gelap, tiba-tiba kita jalan lewat seekor ular. Nampak nggak? Saya tanya, nampak nggak bu? Kita jalan tempat yang gelap kan. Begitu kita jalan, tiba-tiba lewat seekor ular. Nampak nggak? Hah? Ya, membilangkan nampak nggak berani bilang enggak, cuma dua orang. Tidak, betul. Kenapa tidak nampak? Begitulah kemampuan mata kepala. Kalau sudah gelap tidak nampak. Kalau mata. Tapi jalan lagi yang kedua, tempat yang gelap, bawa senter yang terang. Kita lewat tempat gelap, tiba-tiba lewat seekor ular. Kita senter, bus, nampak nggak? Kenapa bisa nampak? Kena ada cahaya. Pertanyaan yang menampakkan mata kepala apa cahaya? Cahaya. Apa cahaya itu? Coba. Begitu ayat Quran banyak. Ya. Cahaya yang tidak ada tandingnya di dunia ini. Apa cahaya? Begitu ayat banyak. An-Nur 35, Al-Raf, Al-Qaf, Al-Jubar 22. Apaman sarahallahu sadarahu lil Islam bahwa lan nur min rabbih. Abisam tanamkan dalam hatimu tidak ada nur daripada Tuhan kamu. Apa itu? Nur Allah. Apa nggak bisa melihat Allah, nur Allah? Kita nggak pelajari, itu mana tahu? Nggak belajar. Ya nggak. Bapak-bapak ya walaupun nggak belajar sembahyang nampak juga nur. Nur apa? Nur Lela. Nur Eni, nur. Nampaknya juga. Kalau ibu pun nampaknya juga Nur Din, Nur Man. Coba, nggak belajar hati, ingat ini. Jangan ditengok Allah hati kita ya. Ingat itu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin qulubikum. Allah mengucap dan perbuatanmu. Tidak boleh menengok hati kamu. Sekarang ya, ini saya sampaikan ya, ditingkatkan pelajari. Perintah Allah zahid dan batin, perintah Rasul jihad dan batin. Sini kadang-kadang ada guru tasawuf jadi saya rasa ini saya pesan bapak-bapak ibu, tingkatkanlah. Apa kata Allah tadi? Wa asbaha alaikum ni'amahu jahiratan wa batinatan. Allah memperlihatkan pada kamu ada di jahir di batin, amal jahir dan batin. Luqman 20 ada 6 ayat. Al-Hadid juga ada. Nabi juga mengatakan awalan wa akhiran, dari awal sampai akhir, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Yang mana zahir, mana batin? Qalan wa fi'lan, waktu ucapan apa kita ingat, waktu bergerak apa kita ingat. Wa ta'atan, konsentrasi kita kemana? Ibadatan, hubungan kepada Allah. Jangan kita sampai kemarin kita nggak ngerti. Bapak-bapak, mari kita bersama-sama berbuat amal ibadah. Tanya yang mana amal, mana ibadah. Amal cuma ucapan dan perbuatan amal. Ya kan? Amal ucapan, amal perbuatan itu amal. Ibadahnya mana? Ibadah hubungan macam mana hubungan pada Allah? Tanya. Kadang-kadang disuruh baca. Bapak-bapak, ibu-ibu banyak-banyak mengucapkan puji dan syukur. Yang mana puji, mana syukur? Kita dapat membedakan. Memuji pekerjaan lidah. Syukur, baca Sabah 13 ya. Wa qalilun, sangat sedikit hambaku bisa bersyukur. Baca surah Rahman 31 kali Allah mengatakan, "Ku berikan nikmat segala macam, kau bilang kau bersyukur an nikmatku." Nikmatnya mana kau dustakan itu kata. Tolong baca. Macam mana? Dibacakannya ayat. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa dapat nikmat aku tambah lagi. Barang siapa kufur antu azab yang tak pedih. Macam mana menunjukkan ini? Coba.
Banyak kalimat kata guru saya kembali, ya Ustaz, kalau dapat duit kita, dapat duit, alhamdulillah. Itu menyukur, tak dapat, masalah. Macam mana kalimat? Begitu ayat tanya, azat seni fadkur waskuruli waktu ingat aku ingat sama kamu. Bersyukur pada jangan kau kufur asli aku tak. Al-Baqarah mana? Macam ingat Allah. Bersyukur itu bukan memuji-muji. Kita nggak dapat. Jadi tanya kalau mengaji kemudian biarkan aja. Ya, saya rasa sampai di sinilah, bapak-bapak. Ya, saya sampaikan kata-kata Imam Ghazali. Kata Bismillah asal mulanya jadi. Ma'rifah iman itulah nur ilahi. Apalah guna amal dicari kalau kita tak kenalkan diri. Pandang makrifah di dalam hati, tempat terjadi isu ilahi. Amalan syariat belum berarti amal hakikat itulah yang dibawa mati. Sekian dan terima kasih. Lebih kurang maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sur umat Muhammad. Allahumma dzkur umat Muhammad. Allahumma fil lana umat Muhammad. Allahumma arham umat Muhammad. Allahumma astur ummat Muhammad. Amin sanjalu bi nubuwatika ya Muhammad Rasulullah bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, Engkau juga yang kami maksud keridaan dosa kecil, zahir dan batin, perkataan kami, kelakuan kami, adab kami, niat kami yang tersembunyi dan yang nyata, hingga darah yang setitik, rambut satu helai. Sujudlah kami mohon ampun pada Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan dosa kedua ibu bapa kaum muslimin muslimat yang hidup maupun mati. Ya Allah ya Rabbi, tunjuki kami senantiasa pada jalan Engkau hidayah Allah. Berikanlah kepada kami Allah kodrat dan iradat-Mu, kekuatan jadan batin, kesehatan selamatan kami dalam dunia ini, agar kami dapat gerakkanlah diri kami di dalam Allah tatkala berbangkit ibnu Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah pertemuan kami malam hari ini pertemuan yang membawa berkah dan rahmat kepada kami. Jadikan hasil pertemuan Allah sehingga kami dapat menegakkan kesatuan dan persatuan. Saya sekata, saya semalu. Hindarkan ya Allah sesama kami hasad menghasad, dengki menengki, fitnah memfitnahi, caci mencaci sama kami Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Allah